Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kita akan membahas materi mengenai jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelum kita masuk dalam contoh-contoh daripada jurnal penyesuaian, kita ketahui dulu terlebih dahulu apa pengertian daripada jurnal penyesuaian itu. Nah, jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Nah, akun-akun yang perlu disesuaikan antara lain, yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, perlengkapan yang habis pakai, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan, beban yang diterima di muka, pendapatan diterima di muka. Baik, kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama yaitu beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah gaji karyawan yang masih belum terbayarkan untuk bulan Juli sebesar Rp2.500.000. Gaji akan terbayarkan di awal bulan berikutnya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji dan upah karyawan didebit sebesar Rp2.500.000 dan utang gaji dan upah dikredit sebesar Rp2.500.000 karena gaji ini akan dibayarkan di awal bulan. Berarti perusahaan memiliki hutang kepada karyawannya untuk melunasinya nanti di awal bulan di bulan Agustus ya, maka dia akan membayarkannya di awal Agustus. Nah, ketika dia membayar di bulan Agustus, maka jurnalnya yaitu utang gaji dan upah di debit sebesar Rp2.500.000 dan di kredit kas. Kemudian kita ke perlengkapan habis pakai. Nah, contohnya neraca saldo 1 Mei 2015 menunjukkan nilai perlengkapan sebesar Rp450.000. Setelah melakukan stock of name atau pemeriksaan, nilai perlengkapan 31 Mei 2015 adalah Rp400.000. Nah, pada kasus kali ini adalah di dalam perlengkapan pada neraca saldo, perlengkapan tersebut 1 Mei sebesar Rp450.000. Namun pada saat pemeriksaan di Desember 31 Mei 2015 itu sebesar Rp400.000. Nah, langkah pertama yaitu menghitung berapa yang sudah menjadi beban dengan cara nilai saldo pada 1 Mei 2015 Rp450.000 dikurangi dengan nilai perlengkapan 31 Mei yaitu Rp400.000, maka yang menjadi beban yaitu selama 1 Mei adalah Rp50.000. Dengan demikian jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp50.000. Kemudian kita lanjut ke 3 yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Contoh soalnya, data penyesuaian per 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa pendapatan yang masih harus diterima dari pelanggan atas penjualan kredit sebesar Rp700.000. Maka di sini sudah jelas-jelas bahwa menunjukkan ada pendapatan yang harus diterima oleh perusahaan daripada pelanggan ya atas penjualan kredit sebesar Rp700.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang dagang pada pendapatan sebesar Rp700.000. Selanjutnya 4 yaitu penyusutan. Contoh soalnya adalah dalam data neraca saldo 1 Januari perusahaan menunjukkan nilai mesin sebesar 300 juta dengan memperkirakan nilai residu 150 juta, masa penggunaan yaitu 10 tahun. Hitunglah penyusutan 31 Desember dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kita dulu menghitung berapa sih beban penyusutan setiap tahunnya. Maka caranya adalah nilai mesin sebesar 300 juta dikurangi dengan nilai residu atau nilai buku daripada mesin tersebut yaitu 150.000 dan dibagi dengan masa penggunaan yaitu 10 tahun. Maka beban penyusutan selama 1 tahun yaitu 15 juta.
Dengan demikian kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan mesin di debit sebesar 15 juta dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 15 juta. Ya, karena setiap tahunnya dia membayar 15 juta, maka itu yang menjadi beban, dan akumulasi itu adalah jumlah daripada bebannya tersebut, maka akan dijumlahkan akumulasi setiap tahunnya nantinya. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Contoh soalnya yaitu tanggal 1 April Roni menyewa toko sebesar 18 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Buatlah AJP 30 April. Nah, jurnal 1 April. Nah, kita mengetahui dulu jurnal pada saat Roni menyewa toko tersebut, yaitu sewa dibayar di muka pada kas, ya, sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit sebesar 18 juta. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya 30 April. Nah, ketika dia membeli tadi, dia terhitung dari 1 April. Nah, kita membuat AJP 30 April. Maka perhitungannya itu untuk mengetahui berapa yang sudah menjadi bebannya, maka 18 juta dibagi 12. 12 ini adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Maka hasilnya adalah Rp1.500.000. Dengan demikian kita membuat jurnal penyesuaian, yaitu di debit beban sewa toko sebesar Rp1.500.000. Kemudian di kredit yaitu sewa dibayar di muka sebesar Rp1.500.000. Maka setiap bulannya nanti akan dibayarkan dengan penyesuaiannya itu sebesar Rp1.500.000. Langsung ke soal berikutnya, itu 6. Pendapatan diterima di muka. Nah, contoh soalnya itu PT Servis Sejahtera menerima perbaikan mobil dibayar di awal sebesar 800.000. Perbaikan akan selesai minggu depan. Buatlah AJP. Nah, tahap pertama adalah jurnal saat menerima. Ketika PT Servis Sejahtera atau perusahaan kita menerima perbaikan mobil, kemudian dibayar di awal keseluruhannya yaitu 800.000, maka jurnal awal kita adalah kas di debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal saat selesai perbaikan. Nah, kita sudah perbaikikan, kemudian kita serahkan kepada pemiliknya. Maka jurnalnya itu pendapatan diterima di muka di debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan Rp800.000 di kredit. Maka yang pengakuan pendapatannya itu akan di kredit itu pendapatan, sedangkan pengakuan pendapatan diterima di muka yang dalam artian masih hutang di debit untuk ditutup kemudian. Nah, demikian saja untuk pembahasan kali ini mengenai jurnal penyesuaian. Semoga penjelasan saya yang saya paparkan dapat dimengerti dan dapat dipahami bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.